talzamul jum'atu ba'da julusil khatib 'alal mimbar. Saya tanya kita kula makruh tahrim kadinto panapa definisinya aktif panapa. Terus nomor 2, manabi orang salat fardhu kadinto sebelum khatib alengki nang i atas mimbar, panapa hukumnya sama. Panapa hukumnya sama, tetap makruh tahrim juga. Matur selangkong. Ya Ustaz hadiri ngiring. Sholat lastarena sholat sunat tanpa sebab mukorona otaba sebelum ngodok sholat sunat ba'da asar ba'da subuh. Lah niki kan nang kitab biasanya makruh tahrim, ada yang mengatakan makruh tahrim, cuma di keterangan kitab lain itu ada yang mengatakan haram, sehingga makruh tahrim ini adalah mempunyai definisi makruh yang mendekati haram, bahkan bisa dikatakan haram. Ya kalau mau diartikan secara gampangannya, makruh tahrim adalah makruh yang mendekati haram. Begitu. Mungkin selain ada dua jawaban berbeda, ngiring nambahin. Ya Torin. Jadi makruh tahrim kadinto nikah sesuatu yang sebenarnya itu nikah diharamkan tangki oleh sebagian ulama, tapi berdasarkan pada takwil dari suatu nas tangki. Kalau haram nikah pun sudah qat'i ada nasnya, tapi kalau makruh tahrim kadinto nikah masabata bidalin yahtamilut takwil. Nikah ning kitab bajuri nikah dibabin ketika kadinto ini. Jadi mana bikin tahu wal farqu baina qarit tahrim wal haram ma'natul ullan yaqtadi ismah. Anna qarit tahrim masabata bidalin yahtamilut takwil. Wal haram masabata bidilin qat'in la yamta'wil min kitabin aw sunnatin aw jima'in aw qiyasin. Artinya bahkan sebagian ulama itu mengatakan makruh tahrim itu sudah ada haramnya gitu nikah. Cuma kadento tidak, dalilnya tidak qat'i. Beda dengan haram senikah. Nikah mana keterangan bajuri ketika kadento kayak tadil ismah. Jadi makan sebagian ulama mengatakan di lepara haram makruh tahrim itu makruh cuma sudah mendekati haram. Kita mental belangko. Itu pendapat dari Kiai Romli kaden tadi. Ngiring katin apa untuk terutama saat usul Kiai. Ngiring ngatore. Kita lantaran kebutuhan abdina agati korang mereng kelaban jelas. Nika para haraman nika katina apa para haraman? Tapi bahasa Indonesiana mendekati haram setika. Jadi intinya ketika suatu hukum nika makruh tahrim, nika kelakuannya dosa napa enten, napa ken para dosa. Thank you. Akad dia yang kami tangkap ki buruk para haraman. Sekadin toh. Padahal di dalam usul fikih saya sebut lagi makruh tahrim nikah khusus istilah dalam mazhab Hanafi. Akadi fardhu sareng wajib. Mazhab Hanafi fardhu sareng wajib nikah lain. Tapi mazhab Syafi'i kan pada fardhu sareng wajib bimaknan wahidin. Tapi mazhab Hanafi lain. Juga makruh. Dalam mazhab Syafi'i makruh ki makruh, tapi mazhab Hanafi beda makruh tahrim. Tapi kenapa dalam kaitan mazhab Syafi'i juga beda makruh tahrim? Karena sekadin tahu tanggapan matur selangkung. Di tanggapan dari Kiai Mujalli kaden tadi. Maksud mendekati haram itu katina apa? Jadi sekali itu mungkin pertanyaan dari Ustaz Mujalli lagi. Oke. Ngiring. Yang itu sahabat. Wal farqu baina karahati tahrimi wal harami ma anna kullan yaqtadil isma. Haram dan makruh tahrim itu sama-sama yaqtadil isma. Dosa. Engki haram. Itu lagi. Ma anna kullan yaqtadil isma cuman mangke ni bengkeng bahasa berence Nabi haram dan apa kadia kiai le kasa. Cuma ki yaktadil isma
haram dan makruh tahrim. Jadi mana bikin mujalli mereksanin dak napa gitu sini kan motor segelanggong tetap haram sekali itu ki tetap dosa angki si isma makruh tahrim kali itu tetap dosa menurut pendapat dari Kiai hadirin apa itu Inki dan kula pun sudah menyampaikan ketika dinto nakar saya ini bajuri kita pun sudah yak tadil kinto yak apa yak tadi tahrim dan tidak haram kak dinto cuma kula kena kinto apa tata diri itu ini mendekati haram kan senikah tangki. Nah tapi kula saya dalil itu memang haram sesuai kalau bagi kudu saya apa saya cobakin tata diri sedulur itu ini tetap dosa, tetap haram gitu. Jadi tetap jawaban kalian itu baik makruh tahrim maupun haram kalian itu tetap dosa kedua-dua kalian itu. Cuman perbedaannya mana bi makruh tahrim kalian itu dalilnya nikah masih ada kemungkinan untuk ditakwil atau dengan kata lain kurang kuat kalian itu. Sedangkan haram kalian itu kuatnya pon pasti gitu. Sekali itu. Ketimbang apun cukup pertanyaan nomor 2 dari Ustaz Tulis kalian itu mana bi orang itu sholat fardhu fardu se pot gitu ki sebelum khotib alingki atas mimbar sebelum gitu ki sebelum khotib alingki yang atas mimbar napa kadin toh masuk makruh tarim juga napa punten sekadin toh pertanyaannya pun ngiring saku dan jawaban ya tori kudu Ustaz Tajul Ulum kadun jawaban ngiring langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ba'da julusil khatib amma qablahu walau ba'da su'udi 'alal mimbar fala tahrumu. Kita haram. Mana bi sebelum aleng kita mimbar jadi dari takbir ki buru mana bi khatib belum aleng kita nang mimbar maka tak haram salat fardhu sepot ka itu. Pun jelas lagi. Pun salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Makan muskil nih kak. Untuk pertanyaan berikutnya ngiring atore saga dua iskal atore. Makan. Terona bangga masalah nomor 2 gitu. Sebab tadi kenging. Lestari Sulawati boleh nah. Pangki. Saya masalah sholat fardhu ki ibu tepang khutbah nih gile. Wah iki. Iki apon sore saya haram tepang khutbah. Manabi sebelum punten kan sekali itu. Cuman khutbah kita manabi luar negeri, maksudnya luar Madura. Ini ke abid, tinggi. Sebiasana khutbah do pak partai, khutbah do pak do mankimat. Jadi seakan-akan khutbah esena kisah kan di luar topik rukun khutbah. Le tepang khotib lakar bicara partai ini kan kenging. Ini kan cewek ibu rukun beni menolak jawaban tapi iskan. Jadi terkadang khutbah ini kan setengah jam. Itu bahkan di luar konteks kejumatan bicara partai dan pilkada misalkan. Jadi tepat nih kan saya keluar topik akadia bekengingah menabi sholat fardhu gila tepang nikah soalnya nikah beni tepang kewajiban biar ngaki khutbah sekali di pertanyaannya katina panapa pakun hukum pada makruh tahrim juga napa punten sekali itu. Insyaallah tetap pakun makro kadinto sebab doa uli sultan ini kalau bisa lo termasuk rukun daripada khutbah tetapi ika dinto au naflin walau fi halid doa ili sultan ini tetap makroakin wal hasil annaha tastamirru ila firagil hutbati wa tawabi'iha. Adika bukan cuman khutbahnya bukan rukunnya aja wa tawabi'iha. Berarti sampai lakarlah betul-betul khutbah nikah lastari. Sekak dinto. Wal aula wal hasil ini bahkan nikah dito jelaskan wal hasil anha tasamir ila faril khutbah wa tawamiha nikah Engki ya tore wal aujah tadi wal aujah wal hasil ni kasi anu ki sing ning dia wal aujah kita saya mau kan khutbah wa tawabi'iha
khutbah nikah serukun setawabiha beni rukun tapi sunat. Misalkan serukun di dalam khutbah nikah kan doa lil muslimin. Kadina apa kalau doa lis sultan? Ini kan doa lis sultan masih dianjurkan dalam khutbah tapi beni rukun. Dan ini kan masuk tawabi. Mana bikin pidato khutbah saya berisi BBM, presiden, pilkada, partai. Ini kan apa digolongkan tawabi. Kan sekali itu larinya ke iskalan. Tadi mana Nabi jawab kalau bentabir gik buruk. Dalam waktu khutbah tetap tak kenging asolat fardo baik itu rukun atau tawabi. Lah tawabi ini kalau kita memaknai curiganya saya berarti itu sunat tapi benih rukun. Contohnya doa lis sultan. Kalau membicarakan pilkada dan selainnya, napa termasuk tawabi khutbah? Napa itu malah bukan malah pembatal misalkan karena khutbahnya terlalu panjang. Thank you. Jadi tawabi ini kan perlu digarisbawahi. Intinya sekadang itu pertanyaan dari Ustaz Jeli. Semaksud tawabi di kita apaan? Napa semasuk suatu khutbah? Napa misalnya saya di luar nikah misalnya kadang memang khotib kadang itu neng khutbahnya nikah biasanya para pilpres gitu. Nikah sering juga nikah membawa nama-nama partai. Kadang-kadang nih gitu. Ini kan apa masuk tawabi juga apa punten? Ini kan pertanyaan Ustaz Mujali. Ireng saya maksud tawabiul khutbah ini kan apaan gitu? Napa sunat saos? Misalnya setak sunat ini tak masuk, napa punten? Mungkin si iskal kayak itu si maksud tawabi tang khusus sunnah. Orang kan Kita jawaban dari Ustaz Rashid atau Qori kadito. Saya mau tahu abi kata bani sunat sahur sepenting nikah napa saya mesti imam bi khotib kadito. Masuk tahu abi juga sepenting nikah masuk bagian dari khutbah saya mau sekinto lagi. Walaupun bani sunat khutbah. Kita jawaban dari Ustaz Abdul Rashid. Karena kita pada mana zahira takbir gitu lagi ataupun ibarat gitu sampai lastarin khutbah sekadito. Ngiring sagaduan takbir mungkin beda. Oh tapi mungkin saya sail itu mengaduan saya maksud tawabi ini khusus dengan sunat. Gak ada takbir. Oh. Mana bicapan gula tetapnya khutbah juga gitu walaupun panjang. Walaupun anjuran dari Rasulullah kita memang kita napa sedang-sedang qasdan tangki. Neng menabi neng tapi kita qasdan sedang-sedang. Tangki. Tapi contoh walaupun panjang, kalau memang itu dibutuhkan, itu kan diperbolehkan. Di panjang contoh kalau memang perlu dibutuhkan, karena memang mungkin jamaahnya itu butuh sedikit pengajian, atau nanti mau idoh yang berkaitan dengan penajihad, dengan ilmu, itu masih diperbolehkan. Ya tergantung gitu dari kebutuhan masyarakat. Jadi dan boleh kita kedua ibarat semakin itu melanceng lebih dari saya wajib dari rukun apa khutbah kento tak makro pamanak boleh kita oning cuma menabi kianya mana khutbah tangki mulai di awal sampai selesai doa menjadi cuman kuliah nikah tangki yang kita tuan ibarat tapi sama lebih ibarat kinyator ke sekedar pendapat kento terus bangkong benih ibarat kingiring si baba sekadin to kan pertanyaan Ki Buru menabi pembahasan atau bahasa maus khotib niki di luar kepentingan Jumat kati pada apa munah bojang salat fardu kita kula adukung panapa saya jawab sarang Qori kita itu tetap makruh tahrim apa sebab karena masih dalam lingkup khutbah selama khotib itu dalam lingkup khutbah tetap tidak boleh salat fardu hukumnya makruh tahrim. Terkait hal yang dilontarkan oleh Qori tadi tentang doa terhadap sultan itu pun tidak ada anjuran atau bukan rukun sholat, bukan rukun khutbah ya. Disinggung di sana doa terhadap sultan saja tetap tidak boleh. Jadi dengan artian walaupun
seemaos otabe se baca khotib kadinto benih hal-hal se wajib seperti rukun otabe hal-hal selain se di luar kejumaatan atau di luar masalah pidato atau mau itu terhadap masyarakat atau berjamaah tetap. Jadi intinya selama dalam khutbah ini kita kenging sholat fardu sekali itu. Di walaupun saya bahas napa saos niki saya kira niki cukup ponan tentang doa di sultan ini pun cukup setujana karena atuh dak sultan atau beda pemerintah ini anjuran atau bebenih rukun cuman anjuran sebaiknya atuh boleh dak sultan kan sewajib tuh ini kada lil mukminin wal mukminat sekali itu sewajib lain ini kan ken tabi cukup nih artinya doa di sultan itu bisa jadi ibarat matur selangkong matur selangki ampun cukup begitu itu jawaban tetap ki bahwa ketika orang kita khotib itu mas khutbah mana ibadah orang misalnya sholat sholat fardu maka hukumnya tetap makruh tahrim ampun ki katina apa ampun cukup mana bimbo cukup ini selawati Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaan berikutnya ngiring nyatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kena tanya. Ikadinto terus penjelasan lebih saya. Kelas saya pertama waktu kerahu tahriman walau liman lam talzamhul jum'atuh. Bahasa ebebe biman alaman bisolatin. Bahasa ebebe boleh lidahilin tahiyatun. Jadi ini nyon penjelasan lebih jelas. Engki seraan ganto napa orang sedak kimah kela seharam saya kela man bisolatin kedak kimah hukumah pas dahilin ngak napa hukumah kan nyon penjelasan lebih jelas kalangkong ya nika saya tanya ki minta penjelasan ki jadi betul kruh tahriman walau liman lam talzamul jum'ah baduzul khotib ala mimbar walam yasma'il khutbata salatu fardin. Nika saya tanya ki penjelasan lagi maksud penjelasan ki dari nikah untuk berarti kan itu ada nikah menebi saya atas mungkin ki keluh nikah orang sampun hadir orang sampun berada di dalam masjid menabi man bi solatin nikah orang kita pang solat le menabi dahilin orang sakit masuk dari luar berarti kan itu nyon penjelasan lebih saya oke ngereng saya maksud dahil nikah orang masuk masjid nikah katina apa ngereng nyatorin makro tahrim hukumah bagi orang lo wajib asolat Jumat saampunah khotib alengki di atas mimbar nikah melakukan sholat fardu otabe sholat sunnah nikah pertama si nomor dua nikah juga lo oleh termasuk makro tahrim juga makro tahrim nikah melakukan sholat sunnah di waktu khotib sedang membaca doa untuk sultan. Kemudian makruh juga sholat tahiyatul masjid. Nah, aku lebih sampean tahiyatul masjid nikah kan sangat dianjurkan, disunnahkan ketika kita masuk masjid. Cuman ketika masuk ke dalam masjid, kalau sudah kita punya sangkaan yang kuat, kalau saya melakukan sholat tahiyatul masjid, maka saya tidak akan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Lah nikah hukumah asolat tahiyatul masjid nikah juga makro. Mungkin dalam sangkaan wah kok ki nyapok deki takbiratul ihram asarang imam nikah beltusan nuh ki sunnatakin untuk melakukan sholat sunnah. Le siapa sen wajib bagi orang setepan asolat sunnah masuk di masjid khotib kilo ongke pas tengah-tengah sholat otabah lastari takbir ini kebah khotib ka ongke di atas mimbar lain ini ke epakon perengkes pon wajib betok sekiranya sholat ku lebih sampai nikah sudah dianggap dikatakan sholat kalau usah sunnah apa kalau usah kelakuh pon wajib betok
sekadinto jawaban dari Kori ngiring nyatorin Desail Kinto tambahan moderator. ngiring nyatorin Ketika sudah memulai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dinto jelasaki kitab Tuhfah. Far'un yambaghi fima lawi batada faridatan qabla julusil imami. Terus fajalasa fi athnaiha, kemudian imam tonjuk nang mimbar ketika dia di pertengahan sholat. Annahu ingkanal baqi rak'ataini jazalahu fi'luhuma walazimahu tahfifuhuma. Nikah manabi 2 rakaat karena au aksaro manabi lebih dari 2 rakaat karena umtuni'a fi'luhu wa alaihi qat'uhuma au qalabahuma naflan. Manabi la ampon ekabidi manabi asolat cuma di pertengahan solat oleh 2 rakaat ki nikah khotib alengki nengka dinto nika jazalahu fi'luhuma wa lazimahu takfifuhuma, terusakin pas kala jib wajib manabi lebih manabi ki oleh sarokaat ki lebih dari 2 au aksaro manabi aksaro nika umtuni afiluhu, kemudian opsinya wa alaihi qat'uhuma diputus au qalabahuma naflan, atau jadikan sholat wajib itu menjadi sunnah. Nika seepontut dari kitab Tuhfatul Muhtad. Sekadinto manabi sisanya nika cuman penambahan, umpama memang ada pendapat lain monggo. Nika segi purgi saya semak krogi jadi manabi khotib tepang mas khutbah sekali itu segi buruh sederianu tangki. Nah, terus kemudian pada orang kita tepang sholat sholat fardhu sholat fardhu manabi misalnya 2 rakaat maka terusakin tapi pontu di 2 jebet lagi manabi lebih 2 rakaat maka ada 2 opsi bisa langsung diputus langsung dari 2 jadi langsung salam dari otaba nika dijadikan sholat sunat, artinya sholat sunat itu apa tetap 2 rakaat juga jadi opsi kita 2 cuman kedua yang tetap 2 rakaat baik tetap sholat jadi yakin sholat farud sholat sunat nika mipah mipah bakun sunat sedih juga 2 nih diputus nih kita di sunat terus kemudian nika terus aku bakun sunat mana bisa sholat fardhu misalnya sepuh berarti kan 2 rakaat karena maka bisa terusakin tapi pontu di 2 betok dari kaki lagi mana misalnya sholat kadi lebih di rakaat maka nikah harus diputus dijadikan sholat sunat 2 rakaat saos. Sekali itu jawaban dari Ustadz Hadiri ngereng katin apa selain katin apa ini kan dari Tuhfatul Muhtaj yang kela orang yang hadir kita jelas lagi tangki lastar orang siapun berada dalam masjid kan kula jadi kan tahu jadi kula aja nih tangki seumpama gimana tangki jadi mana bi orang di kampung lengki dalam masjid pas khotib ongke dak mimbar tangki ni kan makro kakui asolat mancing kakui asolat makro tahrim le makla orang kela ni kata wajib Jumat musafir umpama lepas terus manabi makro tak mireng napa khutbah juga tak oleh bakun makro tahrim makla solat faidah saya faidah kela orang kela ingat tepang khotib ampun ongke de mimbar lepas nang kagin to gimana lama Nabi dalam doa sultan nika ulama hilap kawal lebih auja tak oleh tak kenging mancing kan kuya solat Nabi kawal selain selalu kenging makin
mana bisa manfis sholat itu ampun dijelasakin baik dari qori maupun dari tambahan jawaban sendiri bebe ampun jelas gitu gini. Terus kemudian makin saya hadir ngiring atau bagi jemaah sehadir de tempat sholat tepak khotib latoju bedeneng atas mimbar lenikah hukumah melakukan sholat farduh pun nikah hukumah makruh tahrim juga sholat sunat iya mun bahkan iya sholat tahiyatul masjid maksudnya bahkan dibilang sampai latan akid bukan cuman makruh latan akid akadih melakukan sholat waktu semakro bahkan ini kan lebih lo sana kemudian nikah mun hadir orang waktu khotib tepan ongke di atas mimbar seumpama aku lebih sampean tepan melakukan sholat pas khotib ongke ke atas mimbar nah dia kekatina apa carana terus lagi sholat gelek keng epakon pon dujib wajib itu peringan jadi misalnya syariat takbir Allahu Akbar pas khotib ongke di atas mimbar dan ini kempon lo usah maus iftitah lo usah maus surat las dari Fatihah langsung aruku rukun cuman kan tumak nina tok korla sudah dihitung tumak nina empon kemudian ada orang masuk ke dalam masjid tapi masuk nikah mun kuleh melakukan sholat tahiyatul masjid maka kulen ini kalau bekal nggak oleh fadilanah takbiratul ihram sarang imam dan ini kejukan hukum makro tapi bukan makro tahrim sudah lain hukum makrona makro tanzih contohnya nih kayak contoh lagi kenapa orang segak nikah orang masuk di masjid wassalatu qad uqimat ampun iqomah mereka kan aduh lah iqomah kok apa jangan tahiyatul masjid mungkin apa jangan tahiyatul masjid jelas takbiratul ihramah lo kira nyapok dek ke imam dek takbiratul ihramah imam makanya hukum wakuriha lidahil neka parengi kalimat pole wakuriha lo topakin walidahilin lo senikah lo masuk au naflin au dahilin au lidahilin lo senikah wa kuriha lidahilin karena ini termasuk makruh tanzih bukan makruh tahrim lagi jadi apa sah hukumah bisa lihat tas gila kan penjelas nih oke penjelas itu aja kan itu istilahnya kayak ulang boleh gitu tuh nambah lagi menabis lebih ringkas sporana menabis lebih ringkas sekadin toh jadi kita boleh pendapat haram asolat ebektoh khotib ongke dan mimbar baik sholat sunat atau sholat fardoh kecuali sunat tahiyatul masjid direngkas sekadin toh diharam asolat nalikan khotib maupun lebih mimbar kecuali sholat sunat tahiyatul masjid sekadin toh kita bahasa lebih ringkas mana butuh takbir badal gitu terus kelengkong jadi tambahan dari Kiai Abdul Hamid itu bahwa bajeng se tema makruh itu cuma ketika imam berdeneng atas mimbar gitu ini kan tema makruh cuma sholat tahiyatul masjid mana bisa sholat tahiyatul masjid gitu tema makruh ki selama aja pun bila gitu tak ngepotakin dia takbiratul ihram imam. Wata misalnya mana bineng penjelasan selain kan itu kita sholat tahiyatul masjid sholat qobliyah tapi sholat qobliyah kita sholat tahiyatul masjid dimin pernah basukan gitu kenging gugan gitu tak makruh gugan sekali itu ini pun cukup tadi Allahumma sholli ala Muhammad